Oke. Ya, bismillah. Baik. Jadi, pembahasan kita pada hari ini saya share screen dulu ya. Oke, bahasan kita share screen-nya masuk ya. Insyaallah kita akan, belajar mengenai persiapan memulai beriklan dengan Facebook Ads ya. Kalau kita akan buat flashback dan akun iklan. Nah, ini bagi kawan-kawan yang baru pemula banget, bisa masuk di member area. Di member area sudah saya siapkan ini ya, settingan iklannya ini sudah dari pemula banget, sudah siap, tinggal dipraktekkan saja. Oke ya, membuat. Nah, di sini kita akan belajar bikin ini ya, fanspage ya, bikin akun. Ini adalah akun cloningan ya. Cloningan ini akun personal lah, teman-teman pasti punya akun personal Facebook. Nanti dari akun personal Facebook, kita akan bikin ke akun bisnis ya. Akun personal ini kita bikin akun bisnis. Nah, biasanya dia masuk di bisnis ya .com/overview. Nah, seperti ini. Oke. Nanti tinggal kita buat akun di sini. Namanya apa? Misalkan BM dan store 1 misalkan gitu ya. Oh, layarnya belum berubah ya? Oke. Bentar. Bentar ya, layar belum berubah. Oke, maaf. Siap. Udah berubah kah layarnya? Soalnya saya pakai 2 layar ini. Yang satu akunnya memang saya tanam di yang satu lagi biar nggak saya buka di satu layar, biar nggak kena restrict. Oke, udah cocok ya. Saya screen-nya nih. Saya awal dari awal ya. Facebook. Nah, ini adalah Facebook cloningan ya. Teman-teman pasti punya Facebook personal. Facebook personal ini kita pindahkan dulu ke bisnis ya. Overview. Oke. Nah, siap ya. Jadi di sini kita nanti buat akun. Kita bikin misalkan BM dan store. 1. Store 01. Nanti masukkan alamat emailnya. Sebentar saya cek dulu alamat emailnya. Oke, pakai yang ya saya deh. Seperti ini kalau nggak bisa dia sudah saya registrasikan. Nah, ini kan nggak bisa ya karena ada keterangannya, nama yang Anda pilih bisa tidak pilih, pertimbangkan dengan nama lain. Coba kita bikin dan store 99 misalkan ya. Atau jangan harus kapital semua nih. Bisakah? Karena kemarin ini saya sudah bikin BM juga nih dari akun ini. Oke, bisa. Saya akan cek ya di email saya nih. Ini sudah bisa registrasi, saya coba cek dulu ya. Email. Sudah di email di sini. Email. Oke. Email.
Karena ini beda layar, saya coba pindahkan ke layar satunya lagi agar satu browser ya untuk verifikasi email yang masuk tadi dari akun BM-nya. Teman-teman kalau untuk verifikasi bikin satu ini aja, satu browser ya. Seperti ini nih. Ini saya izin saya copy dulu ya, biar jatuhnya satu browser. Enggak beda browser. Bentar ya. Oke, saya pindah ke sini. Nah, ini saya pindahin dulu. Bentar. Verifikasi emailnya. Oke ya, email sudah terverifikasi ya. Sudah ada keterangannya di sini. Email sudah terverifikasi. Langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Ya, kita bisa cek ya. Ini udah saya bikin 2. Kita beda cek di sini. Oke, cek pada bisnisnya dulu. Ini nggak diisi semuanya nggak apa-apa sih. Kita mau ngecek di bawahnya di akun emailnya. Oke, cocok lah ya. Oke, nah, ini masuk nih emailnya. Dapat satu akun iklannya hanya 1. Kita bikin akun iklannya ya. Klik akun iklan, lalu tambahkan buat akunnya. Saya mau bikin namanya akun iklan store. Ini bebas ya. Bebas. Jadi nggak perlu ngikut ini ya. Namanya bebas. Oke, ini benar. Terus mata uangnya adalah IDR ya. Juga IDR. Ini dia. Bismillah. Saya klik BM. Buat. Oke, akun ikannya sudah selesai. Kita jangan lupa nih, kita contreng. Kita aktifkan semuanya. Nah, ini kan disarankan untuk tambah info pembayarannya. Teman-teman siapkan Bank Jago atau Bank Jenius atau Bank Mandiri atau Bank BCA. Bebas ya, yang penting ada logo Visa ya. Di kartu ATM itu ada logo Visa. Nah, logo Visa seperti ini. Selanjutnya. Ini ya, nanti di sini. Ya. Ini karena buat pembelajaran saya close aja dulu. Nanti teman-teman isi ya, jangan lupa nama kartunya, nomor, bulan, tahun, dan kode CVV. Karena kode CVV ini bersifat rahasia, jangan dikasih tahu ya. Jangan dikasih orang lain. Ini saya close aja. Tahap kedua, teman-teman bikin halamannya. Kan halamannya belum ada. Bikin dah, buat halaman baru. Saya sarankan ke bisnis lokal apa nih? Kita mau jualan apa? Misalkan umum lah ya. Salah satu teman-teman kalau mau bikin brand dari produknya teman-teman, silakan tulis nama brandnya. Misalkan brandnya Dan Store ya. Gitu bebas ya. Nama halaman bebas. Kalau saya sendiri lebih suka namanya gini. Gratis ongkir. Tapi bebas ya. Ini karena saya nggak ngebangun brand, jadi saya kadang bikin headline di nama halamannya itu detail karena setiap iklan saya itu pakai PPE dan di-convert ke campaign konversi. Gitu ya. Teman-teman bebas. Kalau pun teman sudah punya brand, pakai brand teman-teman misalkan Adek Store gitu ya atau Abu Nabila Mart gitu ya. Itu bebas lah.
ya. Nah, ini saya buat ini sebagai contoh aja. Agar nanti kita kan pengen studi case-nya nih bikin campaign dengan PPE ya. Oke, ini kita karena sifatnya umum, saya buatnya sih umum nih. Enggak. Sini tadi tempat oke, layan. Saya pengen sesuatu yang menarik. Oke, misalkan ini ya design and fashion, misalkan ya. Oke, kita buat halamannya. Bila ada yang mau tanyakan langsung aja di chat ya, biar bisa tektok nih. Oke, ini jadi kita klik tampilkan halaman, lalu kita bikin bikin ininya ya, bikin sampul, sama bikin apa namanya? Ini nomor WhatsApp, kalau mau langsung masukkan aja. Kalau enggak bisa cancel nanti belakangan. Ya, bebas lah. Tapi saya sarankan sih masukkan aja dulu di awalan. Oke, Mas Irfan. Kang, kalau nama halaman ngaruh nggak di pencarian? Oke, kalau ke brand, misalkan Mas Irfan brandnya Irfan Store gitu, atau punya brand tersendiri, buat aja nama brand. Nanti dia ngaruh banget kok, ngaruh di searching di halaman dan ngaruh juga pada Facebook Gallery. Itu ngaruh banget. Gitu. Mas Sufi, Kang, halaman yang dibuat di akun personal sama atau beda? Sama sih. Mau dibikin di akun personal atau di akun BM sama. Gitu. Karena ini saya prakteknya langsung di akun BM, maka saya buat di akun BM. Kalau teman-teman buatnya di sini, di Facebook, saya buat ya di akun personal ya. Di sini ya biasa ada kan halaman. Sama aja. Karena kalau kita bikin di akun BM, di akun personal juga keluar. Kalau kita bikin di akun personal, di akun BM juga keluar. Gitu, sama aja. Waalaikumsalam Mbak Chandra, sehat walafiat. Terima kasih dari Jambi jauh-jauh. Semoga kita bisa silaturahmi nanti ya. Oke. Siap Mbak Chandra. Mbak Chandra nih satu grup nih dengan Pak Mustain. Sepertinya kenal ya dengan Pak Mustain. Insya Allah step-step ya kita belajar. Lanjut ya. Ini ada tanda merah nih. Gimana ngilanginnya ya? Oke, kita lanjut bikin sampul ya, bebas ya. Sampul. Kalau karena saya bermain di bidang apa ya? Ya fast money ya, maksudnya saya ada produk winning saya iklankan, produk winning saya iklan. Jadi saya fokus banget ke fast money gitu. Uang yang cepat diputar dan winning campaign ya kita jalankan. Gitu. Oke, jadi nggak terlalu fokus di brand kecuali saya beriklan untuk diri saya sendiri. Fanspage nama saya sendiri baru tuh saya fokus banget di brand. Guys nih ya. Nyari gambar dulu. Ada gambarnya. Di sini masuk nggak? Ini sebagai contoh aja. Kita kawan-kawan bikinnya yang bagus ya. Ini kira-kira Mas Habibie ini bisa dihilangin nggak nih warna merah? Garis merah. Contoh ya. Terus
Oke, bikin ininya ya. Namanya. Bikin foto sampul. Sekali lagi, yang saya bikin ini adalah untuk produk yang fast money ya. Kalau teman-teman pingin di mana namanya ngebangun brandnya, harus menggunakan brand sendiri gitu. Kayak Mbak Chandra nih, kan beliau di madu ya, brandnya udah cukup bagus. Jadi fashion fastpacknya benar-benar dibangun brand awareness gitu. Oke, ini sudah jadi ya. Kalau mau tambahkan, saya sarankan teman-teman langsung setting di WhatsApp agar pada pembelajaran yang ke selanjutnya besok nih bagian terakhir kita akan belajar campaign pesan ya. Nanti di sini masukkan nomor WhatsApp-nya ya. Nanti dimasukkan agar di flashback ada nomor WhatsApp dan di pengaturan juga ada nomor WhatsApp. WhatsApp-nya WhatsApp bisnis ya, agar nanti kita bisa belajar campaign pesan. Oke, nah di sini nih. WhatsApp bisnis, nanti dimasukkan WhatsApp bisnisnya. Nanti ada kode. Terus sama Instagram, jangan lupa dibuat ya, atau diintegrasikan Instagramnya. Oke, gitu ya. Saya jawab dulu nih, ada yang bertanya. Kang, Mas Habibi ya, Kang maaf itu garis merahnya nampil di semua ya. Iya nih, nggak bisa. Saya ngilanginnya gimana ya? Ada tahu nggak ngilangin tanda merahnya nih? Sebentar ya, saya cek dulu. Saya kontrol kali ya. Oke. Remote control sen. Oke. Ntar aja dulu ya. Saya nggak tahu nih ngilanginnya gimana nih. Ngilangin garis merah yang tadi nih. Oke, lanjut ya. Biar nggak terlalu fokus di titik merah. Oke, kita kembali ke sini. Misalkan kita mau beriklan produk apa ya? Tadi kita sudah belajar bikin ini sudah ya, ini sudah. Buat fanspage sudah. Terus akun iklan sudah. Verifikasi ya, berdu. Oke. Oke, nggak apa-apa Mas Habibi. Mas Abu, bismillah, ada SOP-nya nggak? Misalkan bikin dari nol, gaptek banget nih sampai tahapan campaign. Kalau SOP framework-nya nanti saya upload di member area ya. Tapi kalau video tutorialnya ini sudah saya sampaikan di sini Mas Abu. Mulai dari ini ya, yang berikan dengan Facebook Ads. Tahapan awalnya sudah dijelaskan step by step-nya. Membuat fanpage, menghubungkan akun Instagram, membuat akun bisnis dari akun personal, membuat akun iklan, registrasi pembayaran, verifikasi domain dengan Berdu, verifikasi domain dengan WordPress, instalasi pixel dengan Berdu, televisi dengan WordPress. Tahapannya ini. Ya. Nanti framework-nya pelan-pelan saya bikin berupa PDF ya. Oke, selanjutnya ya. Oke. Tampilnya tampil semua nih.
Oke, setelah itu kita untuk verifikasi domain ya. Ini karena domain saya sudah ada di tempat yang lain ya, tempat yang Berdun. Saya buka Berdunya dulu ya. Jin. Karena satu domain itu untuk satu verifikasi. Kalau mau satu domainnya banyak, nanti bisa ditambahkan mitra atau partner ya. Saya coba nih yang ini nih. Sepertinya sih dia sudah gitu dengan yang sebelumnya. Apakah saya bisa ditambahkan di sini? ID. Bisa nggak ya? Wah, nggak bisa kan? Karena satu domain untuk satu verifikasi. Ya, untuk mempersingkat waktu, nanti kawan-kawan bisa lihat video tutorial di member area-nya mengenai verifikasi domain ya, verifikasi domain. Oke, ini dia verifikasi domain dengan Berdua. Nanti kawan-kawan bisa lihat step by step-nya agar bisa langsung dipraktekkan. Simple kok, tinggal ikutin aja prakteknya. Ya, ini Berdua sudah. Dan yang WordPress juga ya, sama ya. Yang WordPress di sini juga saya sudah siapkan verifikasi domainnya agar kawan-kawan bisa langsung praktek, karena yang WordPress ini cukup ini ya, cukup apa namanya? Komplit banget soalnya kalau WordPress butuh install plugin Facebook to WordPress, terus install plugin Header and Footer, install plugin Pixelcat, itu banyak harus diinstal. Kalau Berdua simple ya. Kita anggap ini sudah selesai, sudah. Lalu instalasi Pixel juga sudah, karena sudah ada video tutorialnya ya. Payment juga sudah. Nah, ini saya mau langsung ke praktek fake post. Pada postingan fake post itu ini ya, PPE ya. Oke. Nah, kalau ada yang mau langsung bertanya, langsung aja di chat. Ada yang WhatsApp ke saya sebentar ya. Saya balas dulu. Ya, saya pengen kasih tahu kawan-kawan yang PPE itu apa sih kan gitu ya. Sepertinya saya punya nggak di sini ya. Fanspage yang lama. Ada nggak ya? Jadi cara PPE yang dulu dengan yang sekarang tuh berbeda banget. Coba nih ya. Oke. Start. Ini gimana? Ini iklan Fanspage nggak saya terbitkan ya. Saya mau ngasih tahu nih dulu ya. Ini Oktober ya. Saya bikin Oktober 2016. Dulu banget iklannya begini nih. Iklannya begini doang, tapi laris manis gitu dulu banget tuh. Jadi orang langsung WhatsApp atau BBM, pin BB. Ini PPE-nya begini, dan mainnya di interaksi dulu. Ya. Ada juga nggak di sini yang OLS, yang fashion sale apa? Sama kayak ini. Ini 2021. Saya mau nunjukin ikon-ikon yang lama itu mainnya tuh simple, nggak norak gitu mainnya.
Oke. Ini ada nggak ya? 2021. Manajernya iklan-iklan yang paling lama. Apakah sudah dihapus atau belum? Ini ya, iklan 2016. Nah, ini dia nih. Masih ada, alhamdulillah. Salah satu produk promo, produk yang saya pakai PPE dari 27 September 2016 ya. Modelnya begini nih, dulu banget model begini. Terus kita bikin ad copy, rating kita bikin seperti ini, harganya seperti ini. Pokoknya nggak pakai website lah dulu. Kita pakai ini, ready warnanya, terus kita kasih gambar-gambarnya. Nah, bayangin 1,9 ribu orang dan 505 orang yang komen gitu. Kita lihat komennya masing ada nggak nih? Berapa harganya kan? Gitu kan ya. Dulu gini banget nih, gacor banget. Maksudnya, aduh laris banget lah. 2016 tuh sebelum kita pakai landing page ya. Gitu. Logo Gorontalo ya. Oh, pokoknya hits banget lah 2016. Harganya berapa gitu. Kita balasnya cek inbox gitu ya. Jadi laris manis banget nih. Salah satu produk yang harganya sih murah ya, cuma 10 ribuan lah. Waktu itu ya, saya jual di 40 ribu nih. 85 ribu saya jual. Ya, ini PPE model waktu kita tahun 2016. Lalu bagaimana cara kita pakai PPE 2022 saat ini ya? Nanti saya kasih tahu. Saya jawab pesannya dulu nih. Kang, baiknya itu fanspage. Mas Irfan, Kang, baiknya untuk fanspage itu setiap iklan berbeda atau kita menggunakan satu fanspage aja walaupun itu jualannya beda item. Ya, Mas Irfan. Kalau produknya fashion, berarti fanspage-nya fashion. Kalau produknya herbal, fanspage-nya herbal. Kalau produknya food, fanspage-nya food. Kalau produknya digital, produk digital, maka fanspage-nya digital sesuai item gitu. Dibikin banyak nggak apa-apa, karena saya juga banyak sih. Dan rata-rata saya bikin fanspage-nya itu di luar ini ya, di luar brand kayak jam tangan impor, fashion sale sama kita, apalagi nih, Korea Style, super promo gitu. Jadi jangan terpaku yang gimana ya, yang lebih spesifik. Jadi ketika ada iklan masuk, orang langsung ngelihat fanspage-nya bikin orang menarik perhatian. Saya pernah bikin nih spesial 66.000 for lady, fanspage-nya, info bunda, info remaja, gitu. Jadi lebih ke, saya jarang banget pakai nama brand. Pak Mustain, Mas selain buat iklan halaman, perlu diposting nggak? Oh ya perlu tuh. Perlu ya. Saya salah satu iklan saya, selera kita ya. Ini selera kita. Selera kita ini makanan pempek. Saya juga. Nah, ini posting-posting nih di sini. Apa testimoni saya posting, tapi jangan lupa dibikin tanda air ya. Misalkan Pak Mustain punya tanda air supaya testimoninya nggak di-copy orang lain. Ini saya bikin pempek unyil Palembang ya, biar nggak di-copy orang lain. Terus saya buat promo seperti ini. Saya tidak masukkan link. Linknya nggak saya kasih. Pakai sebagai ini aja lah, hidup fanspage-nya. Gitu ya. Oke. Memang jarang banget karena ini emang postingannya agak hidup aja karena benar-benar kita ngebangun interaksi dengan audiens. Apalagi Pak Mustain di produk madu,
bangunlah brand untuk yang niche-nya tuh orang yang suka kehidupan hidup sehat lah ya, gitu. Ya terus selain jualan kita kasih tahu tausiah-tausiah gitu ya, biar nggak bosan dia ngeliat jualan kita mulu. Begitu ya. Bila tidak ada yang bertanya lagi, saya lanjut ke praktek. Praktek, anggaplah ini sudah, yang pixel sudah ya, yang pixel tinggal tambahkan aja nih, kita bikin pixelnya. Pixel dan tor misalkan URL-nya misalkan yang tadi ya. Atau teman-teman punya URL, masukkan aja. Dan gitu. Kita bisa close di sini. Lalu kita bisa buat peristiwa di sini. Ya. Step by step-nya agar tidak terlalu malam. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Instalasi pixel conversion API pada Berdu. Yang di bawahnya instalasi pixel conversion API pada WordPress. Ya. Sudah cukup lengkap kok. Saya izin langsung praktek saja ya. Jadi yang gratis ongkir nih, anggaplah kita jualan fashion yang tadi. Fashion ini ya. Kita coba bikin statusnya dulu. Tombol WA nanti jangan lupa dimasukkan ya. Oke. Sebentar. Ini sudah. Saya refresh dulu ya. Oke. Oke, dan kita tidak perlu undang teman-teman ya. Kita tidak perlu nih beriklan di sini. Kita fokusnya di dashboardnya saja. Oke, kita buat postingan. Anggaplah kita jual ini ya. Kita jual ini. Kita bikin apa ya? Spesial Ramadan. Lebih apa nah? Cantik dan fitrah dengan jenis trendy yang tidak merawang dan oke ya. Lalu sekarang klik. Saya suka nih begini nih. Masukkan URL-nya di sini. Ya. Saya masukkan URL-nya di sini. Oke. Lalu ini saya tidak tambahkan tombol ya. Nanti tombolnya nanti di itunya, di ads-nya. Kirim. Kita tunggu ya. Nah, ini sudah ada ya. Sudah ada. Nah, kita klik aja nih. Ya, nanti dalam satu fanspage teman-teman bikin 3 postingan. Ya, 3 postingan dengan gambar yang berbeda, dengan ads copy yang berbeda. Walaupun produknya sama ya. Misalkan kita jual gamis, gamis semua. Tapi settingan iklannya, settingan ininya beda-beda. Oke. Terus ini kenapa nggak keluar warna biru ya? Yang ininya nih. Sebentar ya, harus tambahkan HTTP-nya nih. Jelasnya warna biru ya. Jadi kalau langsung diklik dia langsung direct ke landing page-nya. Oke, kita lanjut ke beriklannya.
Dan kalau yang mau nanya langsung aja di chat ya. Karena nih pembahasannya menarik nih malam ini. Ya, karena saya mau langsung belajar aja nih, langsung praktek. Ini jangan lupa kalau ada tulisan begini, tidak. Kita buat. Ini kan perlu info ya. Kita konfirmasi dulu. Biasanya fanspage-nya nih, ini perlu konfirmasi atau payment-nya. Oke, nah fanspage-nya. Kita konfirmasi dulu. Yang ini lewatin aja dulu untuk sekarang. Oke, kita buat. Pertama kali yang kita buat, biasanya saya di prospek ya. Saya pengen masuk nih, sebelum masuk ke konversi. Tapi kalau teman-teman mau langsung konversi, bebas sih. Mau langsung, saya pengen langsung ada closing nih, Kang. Oke, pakai penjualan. Kalau Kang, saya pengen ngetes dulu nih, aset mana yang bagus pakai ini. Atau Kang, saya pengen banyak interaksi dulu deh, like, komen. Tapi kalau teman-teman pengen, saya pengen langsung closing nih di sini. Ya, sebelum saya lanjut, ada yang bertanya, Mas Irfan, belum paham yang tadi tulisannya warna biru, lari kemana ya? Larinya ke ini, landing page. Tadi ya, ini kalau diklik, directnya ke landing page dia. Landing page kita ya. Jadi ini link landing page sebenarnya. Gitu ya. Jadi kita di sini kita cantumkan link landing page-nya. Mas Irfan, link landing page-nya apa, masukkan di sini. Gitu ya. Oke. Mas Abu. Iya, Mas Irfan, saya pakai Berdu. Mas Joko Abu Nabila. Awalnya seperti bikin organik ya dalam. Oh iya, PPE kita bikin dulu kontennya, terus baru kita iklankan. Kenapa sih harus PPE kan gitu kan pertanyaannya? Nanti saya kasih tahu. Selanjutnya, saya anggaplah kita pengen goalnya ini closing. Maka campaign-nya di penjualan. Kita klik lanjut. Nah, saya bikin namanya dulu. Konversi produk gamis. Tahap awal saya biasanya tuh 50 ribuan ya. Satu pakai CBO ya. Tapi kalau teman-teman targetnya hanya Jabodetabek, kalau target Jabodetabek 35.000 bisa. Tapi kalau targetnya Indonesia dan dieksklud Papua, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, pakai 50.000. Selama 4 hari kita jalankan iklannya. Oke, ada yang bertanya? Mas Joko ya. Dari 3 pilihan interaksi, prospek dan penjualan, mana yang lebih direkomendasikan? Kalau saya merekomendasikan langsung aja di penjualan. Karena tujuan kita goalnya langsung orang-orang yang mendapatkan iklan kita, dia langsung melakukan tindakan untuk membeli produk kita. Gitu. Jadi kita nggak buang-buang duit. Gitu ya. Oke, 50.000. Selanjutnya, nah ini kita buat adset tadi ya. Adset konversi produk gamis. Kita sini. Nah ini kenapa belum ada metanya, karena tadi kan kita belum setting ya. Jadi kalau sudah ada, nanti di pixelnya ada muncul di sini. Ya. Ini akan muncul dan pilihlah pixel sesuai dengan pixel prospek ataupun pembelian atau add to chart ya. Oke, kalau teman-teman pakai full form, pixelnya jangan add to payment info ataupun purchase, nanti biayanya mahal. Lebih baik pakai leads atau prospek, itu lebih murah pixel itu. Karena
si Facebook mengambil uang kita sebagai advisor atau debit, dia biasanya di peristiwa pixelnya, ngambil duitnya gitu. Sesuai dengan agregat yang akan kita pilih pixelnya apa. Gitu ya. Kalau dulu kan pertama kali kita iklan, landing page-nya full form, lalu peristiwa pixelnya kita pakai add to payment info ataupun add to chart. Itu jadinya kan hasilnya bagus ya di dashboard. Tapi kan nyatanya biaya iklannya juga jadi mahal. Gitu. Nah, apabila teman-teman pakai full form, pakai aja peristiwa pixelnya, leads atau prospek. Biayanya murah dan banyak lead yang masuk, nanti bisa dikombinasikan, kita hitung berapa lead yang masuk, berapa yang closing, berapa income dan profit. Yang pastinya biaya iklan dengan peristiwa pixel lead itu lebih murah daripada beriklan dengan lead pixel purchase add to payment info ataupun add to cart. Selanjutnya, ini konversi. Mas boleh nanya nggak, Mas? Oke, siap. Mas nanya, kalau seandainya kita pakai full form, nah pakai 3 halaman, itu halaman kedua bagusnya pakai event pixelnya apa, Mas? Kalau yang ketiganya tadi kita pakai lead ya, kalau kita nggak pakai purchase. Oke, Mas Saifuddin, ini kalau berarti ada 3 halaman ya? Iya. Seperti pertama halaman sales page, lalu ada halaman full form, lalu ada halaman thank you ya. Iya benar. Gitu ya. Nah, mungkin bagi teman-teman nih yang belum ngerti apa itu halaman-halaman nih, saya kasih tahu dulu ya. Biar bisa dilihat apa di sini nih. Oke, masuk ke ininya aja deh. Mau pakai 2 form. Jadi ketika saya menjelaskan, kawan-kawan nih paham nih halaman 1, halaman 2 gitu. Kita lihat nih aja ya. Saya ini dulu nih, close-closein biar nggak berat. Nah, ini dia. Ini kan halaman 1 yang terdiri dari sales page ya. Halaman informasi penjualan. Terus halaman keduanya di sini biasanya. Halaman kedua ini. Ya. Kalau yang pertama ini saya tidak pasang pixel nih di sini Mas Saifuddin. Saya pasangnya di sini. Di order sekarang. Saya pasang di sini. Nah, pada halaman yang satu lagi, anggapan nih saya isi ya. Jadi, Jawa Timur, Jakarta, Jati, Jakarta Timur. Di sini saya order. Terus ini halaman ketiga, kayak gini ya, Mas Saifuddin ya. Iya. Nah, pada halaman ketiga ini saya buatnya ini di sini ya. Itu penyelesaian apa namanya tuh ya. Kalau di Pixel itu penyelesaian registrasi kalau nggak salah. Di sini. Tapi saya jarang banget ya pakai ini ya. Di sini saya jarang banget. Kecuali saya menjual produk digital. Kalau saya jual produk digital, nah setiap itu saya pasang tuh. Sales spec yang pertama saya pasang biasanya overview atau back view, ngelihat konten saja. Lalu halamannya kedua, ketika dia klik tombol kan dia langsung ke add to chart ya. Ini nih, biar saya ngasih tahu gambaran.
Nah, ini halaman pertama. Ini saya hanya pakai overview. Overview. Kan biasa nanti dia arahkan ke halaman pembeliannya. Nah, di sini saya tidak pasang di sini. Pasangnya di halaman kedua. Nah, di sini add to cart. Kalau kita jual fashion atau jual produk fisik, add to cart. Kalau karena saya jual yang digital, adalah di sini saya buat purchase pembelian. Lalu ketika dia klik ucapan terima kasih, baru dia masuk ke finishing atau apa ya namanya, penyelesaian pendaftaran. Atau dirubah. Di sini penyelesaian pendaftaran, di yang ketiga itu adalah purchase. Gitu Mas Saiful. Kawan-kawan kira-kira paham ya? Berarti kalau kita pakai purchase itu lebih mahal jatuhnya Mas ya? Iklannya Ya, itu. betul. Lebih mahal ya. Nih, saya open TeamViewer dulu ya. Karena salah satu akun saya tidak masukkan di sini di laptop saya agar nggak jebol, nggak restrict. Sebentar ya. Saya buka dulu di sini. Nanti saya share screen, saya buka dulu. Ke layar yang satu lagi. Sambil menunggu loading, Mas Sufi, Kang bisa dijelasin nggak untuk penempatan anggaran? Oh, CBO ya maksudnya? Oke. Ntar kita kasih tahu nih. CBO dan ABO itu apa? CBO itu kan budgetnya di campaign. Kalau ABO budgetnya di mana? Aset. Ntar ya. Ini emang yang layar satu lagi agak loadingnya agak lama nih. Saya share screen dulu ya. Kira-kira kelihatan jelas nggak nih? Yang layar yang ini nih. Insya Allah jelas ya. Jelas Mas, jelas. Jelas ya. Oke. Ini adalah produk dari produk digital ya. Produk digital. Saya buat maksimal aja di sini. Lalu di sini adalah materi targetan. Nah, di sini itu ada 3 pembelian ya. Nanti diuraikan nih sama si Facebook. Ini studi kasusnya adalah produk digital. Pembelian situs web ada 3. Penambahan info pembayaran situs ada 3. Penyelesaian pendaftaran situs ada 8. Prospek situs web ada 20. Tayangan konten situs web ada 46. Saya jabarkan dari paling bawah. Tayangan konten situs web adalah dia hanya ngelihat kontennya saja. Salah speknya dia lihat, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Kalau dia prospek situs web, kalau saya masang di tombol ya. Di tombol di akhir. Saya share screen-nya, saya rubah dulu. Ini dia. Ini kan saya ada 2 tombol ya. Tombol pertama, lalu tombol kedua. Yang mengarahkan ke form checkout ini ya. Yang ini saya pasang nih, pixel. Namanya prospek. Saya pindahin lagi, share screen-nya. Sebentar. Ya. Oke ya, kita kembali ke dashboard. Oke. Jadi dia klik tombol untuk direct ke form checkout ada 20 orang. Tapi dia tidak menyelesaikan pendaftaran. Yang menyelesaikan pendaftaran 8, tapi yang benar-benar beli itu adalah 3 orang. Pembelian situs web dan penambahan info pembayaran itu sama. Hanya 3. Jadi dari LEE, Lookalike Audience, atau retargeting, email,
itu 3 orang, retargeting handphone 3 orang, dan retargeting konversi tanpa LEE itu 5 orang. Totalnya 18 orang yang beli. Yang dari iklan produk itu ya, digital yang tadi. Kebanyakan yang beli itu justru dari broadcast email dari database saya, sehingga datanya ada 87 orang. Gitu. Memang yang online saat ini hanya 15 orang dan masuk grup Telegram hanya 30-an. Gitu. Nah, di sini Mas Saiful, biaya per sale kan 14 ribuan ya. Memang kalau kita pakai pixel purchase 14.000, kalau dia bagus 7.000, biasanya CTR-nya bagus din. %, kan standarnya memang 2% ya. Gitu. Kalau 3% dia agak di atas yang ini nih, 14 ribuan. Kalau kita lihat nilai CPM-nya per 1000 tayang, ya, nilainya sebesar rata-rata yang dibelanjakan itu 56. Biasanya yang saya lihat pertama kali adalah nilai CPC-nya berapa, CTR-nya berapa, kayak gitu. Kalau yang bawah di bawah 2% nih, berarti yang salah. Kalau ada data seperti ini di bawah 2%, maka konten iklannya harus direvisi. Kalau yang 3%, konten iklannya sudah bagus, kenapa tidak ada closing lebih banyak? Berarti landing page-nya harus direvisi. Begitu ya. Insya Allah bisa difahami. Kalau yang belum ngerti, nanti sambil jalan aja. Insya Allah paham. Ya. Dari 18 orang ini, saya ngabisin uang 300 ribuan. Gitu ya. 300 ribuan lah ya, dari produk yang saya jual kemarin. Oke. Terus kalau yang mana namanya, yang lead prospect bagaimana, walaupun dia ininya full form. Saya kasih lihat yang iniannya, yang sudah kena restrict. Saya pindahin dulu ya, share screen-nya. Ini salah satu akun food yang sudah kena restrict. Nilainya memang cukup jauh dari kita add to payment info ataupun purchase ataupun add to cart. Oke. Kalau ini restrict memang di laptop saya nih. Kalau laptop yang tadi nggak restrict, di laptop selanjutnya, yang satunya lagi. Jadi saya harus pisahkan. Jadi ini penting banget ya ketika teman-teman punya akun iklan, jangan sembarangan buka di beda device atau beda laptop. Ditambah lagi atau beda ini ya, beda IP atau pokoknya beda lah dari ininya dia. Jangan ya. Pokoknya kalau udah satu device, udah di situ aja, jangan pindah-pindah. Nanti malah itu apa, sayang banget lah nanti kena restrict. Ini salah satu akun saya ini fatal banget nih, saya pindah-pindah device akhirnya kena restrict, sayang banget. Kita coba lihat. Kita lihat yang PMP ya. Oke, yang bawah. Kalau kita pakai leads, ininya leads, dia itu hanya 300 perakan ya per hasil. Jadi lebih murah memang dari add to cart. Ini yang leads. Leads atau prospek ya, biar nggak salah paham ya. Jadi pixel saya sarankan pakai pixel prospek aja, biar biayanya lebih murah. Ini beberapa saya pakai ini ya, prospek. Tadi masih loading nih.
Kawan-kawan kalau main di Facebook Ads harus siap-siap dengan ini ya, banyak akun. Jadi kalau kena restrict, siap-siap beli akun lagi. Linknya di Shopee banyak yang jual. Gitu. Tapi kalau ada kawan-kawan yang masapnya nggak mau beli akun, nggak apa-apa. Paling nunggu itu ya, nunggu akunnya selesai. Tapi lama juga sih, kadang nggak ini juga, nggak di ACC juga. Nah ini dia nih ya, ada perbedaannya nggak di sini? Ya teman-teman bisa lihat, ini beberapa konversi. Di sini, nah di sini nih ya. Betulnya ada contohnya nih, penambahan info pembayaran nih 0 ya, saya jualan tapi nggak laku. Terus ada per pembelian, saya jualan juga nggak laku nih. Agak mahal kah? CPC-nya kita lihat. Nah ini CPC-nya di sini yang pakai prospek, ini pakai prospek, ini yang pakai purchase, ini yang pakai purchase juga. Bisa kelihatan di mana perbedaannya di sini ya. Ini penambahan info pembayaran, per pembelian, terus prospek. Ada lagi nggak di sini? Prospek gitu. Ini biaya per hasil. Ada yang nanya ya? Bukannya ada penentuan targeting. Oke. Mas Abu apa ya manggilnya? Mas Joko lah ya, Mas Joko Abu Nabila. Memang ada targeting ya. Tadi karena Mas Saifuddin menanyakan lebih bagus mana nih? Pakai prospek ataupun pakai penambahan info pembayaran di sini nih. Ya. Kalau saran saya lebih efisiensi budget pakai yang namanya leads-nya itu, pixelnya adalah leads atau prospek. Oke. Kita lanjut ke pembelajaran kita ya. Nah, mana tadi? Ya. Oke, tadi kita udah pakai ini, terus targeting. Kalau teman-teman dananya terbatas ya, main di Jabodetabek aja. Kalau tinggalnya di Jakarta. Kalau teman-teman luar Jakarta, main satu provinsi dulu. Gitu. Tapi kalau pengen tes Indonesia, ada beberapa yang di-exclude. Saya kasih tahu exclude-nya di mana. Yang pertama ini ya, orang yang tinggal di lokasi ini. Insya Allah halaman layarnya jelas ya. Bilangnya jelas layar ini. Kita cek dulu. Oke. Lalu kita kan pakai Indonesia. Teman-teman mau exclude, kecualikan. Misalkan terlalu jauh apa? Papua. Apalagi nih? Papua Barat ya. Terus Maluku. Ini karena ongkirnya mahal ya. Gorontalo. Ini ongkirnya cukup mahal. Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara. Ada nggak timur? Timur? Apalagi nih? Yang Maluku. Sulawesi ya dia. Sulawesi. Utara. Sulawesi apalagi satu lagi. Sulawesi. Barat.
Dan ini yang di-exclude ya. Memang agak jauh nih. Kita main Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa, dan Bali. Lalu usia, kita targetnya yang sudah punya duit aja nih. Minimal 23 lah. Oke. Terus, karena ini produknya fashion, gamis perempuan biasanya dia 45 lah ya. Terus karena gamis produknya kita pakai yang perempuan. Sesuai produk ya. Kalau teman-teman produk sepatu laki-laki pakai laki-laki. Kalau produk digital laki-laki dan perempuan. Usia rate-nya ini. Lalu kita pengen target terperinci yang pokok ini aja, barang mewah. Ini salah satu dasarnya. Sebelum kita nyari interest yang lain, barang mewah, kendaraan mewah, apartemen, terus perumahan. Nah, sebelum teman-teman interest yang lain, ini dulu nih dasar ya, barang mewah, apartemen, kendaraan mewah. Baru setelah itu nyari interest yang lain, pakai ini ya, carinya nih. Add targeting. Ini nih, linknya nih. Saya share dulu di komen. Oh, siap-siap Mas Saif. Insya Allah nanti ada rekamannya ya. Nah, linknya di ini gratisan ini ya. Terus gratisan kita login dulu. Loginnya bisa pakai email ataupun pakai Facebook. Saya login coba pakai Facebook. Karena kita ininya fashion ya. Fashion woman. Fashion woman. Kita searching di sini. Keluar nggak? Hanya satu keluarnya. Fashion. Coba kita searching. Nah, ini ya. Ini ada berapa keluar nih? 12. Coba nih, ini kita copy satu-satu. Keluar nggak? Copy. Ini kita pindahkan ke asetnya. Paste. Ada nggak? Ada nih ya. Kita cek dulu di sini. Oke. Copy. Kita cek di sini. Adakah? Ya, tadi ya. Oke. Ini interest unggulan ya. Teman-teman nggak capek-capek searching lagi. Bisa pakai ini. Nah. Oke. Ini kan karena ada 12 ya. 12. Teman-teman cukup ambil 6. Nanti asetnya dibikin 2. Aset 1 ada 12 interest, aset 2 ada 12 interest. Ya, jadi jangan 12 di satu aset, nanti nggak kuat kalau budgetnya hanya 50.000. Kebanyakan interest nanti nggak kuat ya. Ini kita persempit pemirsa dengan pembelanja yang berinteraksi. Ya. Lalu kita exclude, kita kecualikan dengan jaringan 2G dan 3G. 3G. Juga 3G. Oke. Nah, seperti ini, jangan lupa nanti disimpan. Simpan ya. Misalkan audience 1 fashion.
Lalu penempatannya kita pakai penempatan manual. Ini nggak perlu dipakai, audience network tidak perlu dipakai, messenger tidak perlu dipakai. Lalu cerita reels tidak perlu dipakai, jarang banget audience nih main di sini. Lalu overall reels jangan dipakai, carian juga kita nggak perlu pakai, artikel nggak perlu pakai. Itu aja. Jadi kita fokus di stream ya, di video, lalu di Facebook dan di Instagram. Karena kita fokusnya di handphone, jadi iklan kita hanya fokus di handphone saja. Kenapa di handphone? Karena orang audiens itu sudah semua hampir punya handphone lah. Ya. Nggak perlu lagi kita targetkan di desktop. Sayang nanti uangnya. Mau iklannya sayang. Jadi kita fokuskan ke handphone biar cepat interaktifnya. Dan juga keuntungannya kalau kita retargeting kalian dengan handphone tuh luar biasa lah. Bagus dia. Peristiwa pixelnya. Oke, asetnya udah selesai. Kita lanjut ke ads ya. Ini saya copy dulu. Saya copy. Selanjutnya, lalu buat sini kita paste ini ads. Nah, ini saya mau membuat pemahaman bila kawan-kawan pakai yang postingannya sudah ada, kita pilih postingannya yang PPE tadi ya. Nah, kita lalu tambahkan tombolnya di sini. Mau direct ke WhatsApp langsung atau mau direct ke website. Apa nih pesan sekarang, misalkan apa ya, belanja apa tadi ya, belanja. Nah ini tadi, nah ini misalkan ini ya, landing page-nya ini kita directkan ke landing page. Nah, oke, maka postingan ini akan masuk ke, ketika dipesan sekarang directnya ke landing page kita. Nah, titik poinnya kenapa saya suka pakai fanspage dengan nama-nama yang di luar logika ya, maksudnya gratis ongkir seluruh Indonesia atau bisa bayar di tempat, kan nanti akan menjadi headline nih di sini di bawah sebelum tombolnya ini ada headline di sini ya. Berbeda kalau kita mau bikin ads copy-nya ini pakai yang buat iklan yang baru ya, kita masukkan gambarnya, misalkan nih gambarnya kita unggah kali ya yang hasilnya. Oke, kita tunggu. Oke, ini oke, lalu kita buat apa namanya tadi ya, link ininya dan situs webnya. Nah, kita tombolkan di sini adalah sekarang ini adalah promosi ya, teks promosi ditulis di sini. Lalu kalau kita bikin teksnya di sini, nah hasil begini kah? Jadi kita bisa buat judul gratis ongkir misalkan gitu ya. Terus kita buat klik di sini. Nah,
Kita lihat hasilnya nih. Nah, di sini ya, kelihatan banget ya. Jadi nama fanspage kita di bawahnya nggak kelihatan. Kalau kita nulis konten iklannya di Ads Copy tanpa pakai PPE. Kalau kita pakai PPE, headline ininya nggak ada, diganti dengan headline dari nama fanspage-nya. Tombolnya sama aja. Begitu ya. Insyaallah. Perbedaannya apa? Kalau kita ketik langsung di sini, di bagian ini hanya 280 kata teks ya, 280 teks. Tapi kalau kita dipakai PPE itu lebih dari 280. Seperti apa sih contohnya? Saya ambil contoh. Biar kawan-kawan nih bisa berimajinasi apa sih maksudnya teks itu 280 teks, ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang macam-macam. Kita bisa lihat di sini. Kita contek punya orang. Gamis wanita. Cek ya. Oke, kita di sini. Nah, segini kan. Berarti dia pakai kata-kata ini kontennya di Ads Copy di bagian ini. Karena teksnya sedikit. Ya. Tapi kalau kita cari yang teksnya banyak. Nah, ini banyak nih. Yang banyak ini nih, berarti dia pakai PPE nih. Karena sebanyak ini lebih dari 250 teks. Kita lihat. Benar kan? Ya. Kita lihat lagi di sini. Yang teksnya panjang-panjang biasanya mereka pakai PPE nih. Kalau yang teksnya pendek-pendek dia pakai apa namanya? Ads Copy di ads-nya. Dan tidak perlu kita tampilkan tanda pagar ya. Karena kita juga nggak perlu pakai ini, nggak ngaruh sih sebenarnya. Tanda-tanda pagar. Oke. Begitu ya. Sebelum saya lanjutkan atau di tema selanjutnya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, Mas Irfan, Kang, kalau iklan bagus tampilan video atau pakai foto? Nah, saran saya, kalau teman-teman punya dua, kalau pakai gambar, biayanya lebih murah daripada kita berikan menggunakan video. Ya, kalau kita menggunakan video, biaya iklannya cukup tinggi, ya. Bisa 1.000 atau 5.000. Tapi kalau kita berikan pakai gambar, biayanya itu 300 sampai 800 perak. Dan kalau kita iklan pakai video, settingannya jangan begini. Settingannya di sini nih. Coba buat ya di sini. Kita ambil di video. Mana ada gak video di sini? Awareness kalau nggak salah. Bener kan? Awareness ya. Atau main di interaksi tayangan video nih. Ya, kalau awareness kan brand ya. Interaksi. Penjualan ada nggak sih? Nggak ada ya. Di interaksi. Main di tayangan video. Kalau main di penjualan juga nggak apa-apa. Asalkan naruh kontennya di PPE. Di back post. Gitu. Agar dia ada tombolnya. Dan lebih ringan lah ya kalau kita pakai PPE. Dan kalau teman-teman main di Herbal, kontennya taruh di PPE, taruh di Packboss. Jadi nggak ke restrict gitu. Fanspage-nya nggak ke restrict. Kalau kita main di konten di sini, di interaksi di mana, di Ads Copy sini, ini bakalan sering banget ke restrict.
gitu. Kan harus pakai video kan dia. Teks ada video. Apakah ini videonya? Kalau ada video, masukkan videonya apa. Tuh, kalau main iklan video, baiknya satu campaign, 2 adset, dan 3 ads ya. Gitu. Saya kasih tahu di sini postingan saya. Nah, di postingan ini kenapa harus pakai satu campaign, 2 adset, dan 3 ads untuk testing ya. Asal agar hasilnya maksimal. Gitu, dengan dana 50.000, jadi hasilnya tuh maksimal banget. Nanti kalau mau scale up pakai satu campaign, 1 adset, dan 3 ads. Nah, di sini nih kalau nggak salah. Di sini dia. Teman-teman bisa baca ini ya. Bisa baca di sini. 1 campaign, 2 adset, dan 3 ads. Oke. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah mulai bosan, bingung, atau gimana nih? Kalau kebanyakan saya ngomong, ntar jadi bingung kawan-kawan. Saya lebih baik menjawab pertanyaan dari kawan-kawan. Karena di member area sudah saya jelaskan ininya ya, step by step nih. Gitu. Jadi ada yang bingung nggak nih dari pembahasan yang tadi saya jelaskan? Enaknya langsung praktek ya. Praktek kan kebetulan kemarin ada beberapa member request ke saya dibikinin landing page. Insya Allah lusa sudah selesai. Ya bisa saya berikan ke kawan-kawan. Terus kalau kawan-kawan pengen beli akun ya, misalkan akun saya kena restrik nih Kang, sering kena restrik, beli di sini aja nih. Saya biasanya beli di Shopee. Tapi sebelum beli tanya-tanya dulu. Tanya-tanya, akun iklan siap pakai. Tapi mohon maaf ya bagi kawan-kawan yang punya pemahaman beli akun iklan itu haram, saya mohon maaf ya. Ini karena kita salah satu problem advertiser tuh akun iklannya suka kena restrik ya, karena kita harus menunggu lama, solusinya beli. Teman-teman bisa cari aja di sini nih. Sebelum beli tanya-tanya dulu apakah dapat KTP-nya, apa dapat nomor user dan loginnya. Gitu. Yang penting user login dan KTP. Jadi kalau ketika kena restrik bisa banding. Gitu ya. Nanti terserah teman-teman mau beli di Shopee atau membeli di kenalan atau saya tidak mau beli dah akun haram gitu. Ya itu bebas ya kawan-kawan yang punya persepsi masing-masing ya. Oke. Dari awal. Mas Habibi kudu praktek nih Kang kayaknya. Siap. Ya, Mas Habibi langsung praktek. Kan kalau praktek ketahuan ya problemnya di mana. Nanti jangan suka-suka WhatsApp saya, Kang, izin WhatsApp Kang. Ini kenapa ya? Nanti insya Allah saya balas. Gitu. Karena kalau dengerin saya ngomong, nanti kebanyakan saya ngomong malah nggak paham teman-teman. Jadi praktek pelan-pelan. Siap, Mas Mas Joko, Bapak Fadel. Nanti rekamannya saya upload di member area. Di member area juga sudah saya hapus yang kemarin nih. Iya, udah saya upload nih. Di sini nih. Yang tanggal 17, 18, 19. Nanti tanggal 20-nya juga nyusul. Terus
Mas Irfan, saya mau bangun reseller, Kang. Area saya untuk penargetannya bagaimana? Bisa aja ya. Kalau reseller sih baiknya Indonesia, tanpa pakai exclude. Kenapa? Karena kita kan mindsetnya adalah mendatangkan traffic orang-orang yang mau menjualkan produk kita. Gitu. Sama halnya kita jual produk digital, itu Indonesia Raya, tanpa pakai exclude. Karena nanti baru tuh kita ngajarin di forumnya kita sebagai forum support reseller, kita kasih tahu ini kalau iklan kalian beriklan di wilayah-wilayah yang jauh, resikonya biaya ongkirnya agak mahal. Nah, kalau Mas Irfan mau menggait reseller, ambil aja Indonesia. Gitu. Dan interestnya ini aja. Masuk nggak ya? Coba saya cek di sini. Interest ada nggak ya? Interest untuk reseller ada nggak ya? Enggak, gue satu doang. Ini doang sih yang masuk ya. Gendernya, kita lihat gender. Male, female. Oh, kebanyakan perempuan nih. Top banget nih, 67%. Kalau mau guide reseller, target aja perempuan. Ya. Kita lanjut. Gitu ya, Mas Irfan ya. Mas Ibnu. Bingung, Mas. Saya mau pelajari video di member area dulu. Siap, siap, Mas Ibnu. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Yang penting kalau ada bingung, WhatsApp aja ke saya. Makanya saya kalau kebanyakan ngomong, malah tambah bingung nih teman-teman. Baik. Karena kan forum Zoom ini adalah forum di mana saya menyampaikan clue-clue atau intisari dari yang ada di member area. Dan juga membangun interaksi dengan kawan-kawan nih. Kawan-kawan bertanya, saya jawab. Kang Ade, Kang, kalau bikin akun baru itu bisa ngiklan minimal sudah harus berapa lama usianya? Kalau akun baru minimal 1000 pertemanan. Akun iklan 1000 pertemanan dan sudah 2 bulan berjalan. Begitu Kang Ade. Jadi nggak bisa baru pertemanannya 20-30 terus kita registrasikan ke akun BM. Nanti langsung kena restrict. Ya, minimal 1000. Oke, ini tadi ada namanya nih. Ada kode 1H6Z ya, mohon maaf. Saya nggak nyebutkan nama karena di sini tidak ada namanya. Kang, di adset saya nggak ada prospek. Apa karena di akun personal? Mungkin akun iklannya baru ya. Kalau akun iklannya pakai personal, coba cek ya. Ini pertanyaan dari ini nih. Mas Henry, ini ada 2 ini ya. Ya, Mas Henry. Ini ya, sebentar ya. Apakah di akun personal saya cek dulu ya. Ini kita reload aja. Di akun personal, sebenarnya di akun personal ini tanpa kita punya Bank Jago, tanpa kita punya Bank Mandiri atau yang debit ya, bisa ini ya, bisa apa namanya pakai personal. Tapi kita harus top up nih ke Doku. Uangnya nempel di sini. Coba kita cek di sini di campaign-nya. Ya, Mas Irfan, jaringannya ya nggak apa-apa. Bismillah. Oke. Sebentar ya. Ada yang jawab ini. Kayaknya kelewat ya.
Ada yang nanya, linknya kata belum dapat. Ini ada yang belum dapat linknya ya? Padahal sudah di-share di Telegram. Ini sudah masuk ya. Sebentar ya, saya balas dulu ya. Alhamdulillah baru masuk. Mas Amri, oke. Mohon maaf lahir batin ya Mas ya. Belum habis. Masih live. Mas Amri, saya tungguin Mas Amri. Akun personal tadi ya. Pertanyaan tadi ya. Linknya dia. Oke, Kang Ade belum masuk member area. Itu bisa registrasi kan, waktu registrasi pertama Kang Ade masukkan alamat email dan password ya, atau kata sandi. Nanti kata sandinya dimasukkan tuh ketika akses di member area. Begitu ya Kang Ade ya. Nanti linknya saya kasih ya di WhatsApp Kang Ade. Selamat bergabung Mas Amri. Mohon maaf lahir batin ya. Agak delay. Oke, di adset ya. Tadi Mas Hendri. Di sini ada Mas Hendri. Interaksi prospek ada ya. Baik pakai akun BM ataupun akun personal ada. Atau mungkin akunnya lama ya. Akun iklannya mungkin yang lama. Kalau akun iklannya lama, prospek itu namanya pesan. Gitu. Ya, kalau ini kan saya pakai akun yang baru ya. Gitu. Mas Habibi, Kang, kalau margin produk 30 ribuan apa masih bisa dijual di Facebook Ad dengan target satu kota? Mas Habibi, kalau 30 ribuan dengan target satu kota sebaiknya jangan ya. Lebih baik satu provinsi, minimal banget satu provinsi gitu. Karena sayang banget. Enggak itu, kalau 30 ribu sayang banget ya. Kalau sementara ke satu kota. Lebih baik di satu provinsi, minimal satu provinsi. Terus saya SS-kan ke grup. Oke, saya lihat di grup dulu ya. Mas Henry. Mas Henry, saya lihat di grup dulu. Teman-teman yang baru bergabung, nanti ada ininya ya, apa namanya, rekamannya. Teman-teman bisa akses di member area. Di bagian bawah ya. Bagian bawah ini ada rekaman dari tanggal 17, 18, 19. Dan nanti yang rekaman hari ini juga di-upload juga. Gitu. Sebentar, saya lihat grup ini dulu ya. Grup ininya, Telegram punyanya Mas Henry. Oh, maksudnya pixelnya ya. Maksudnya pixel ya, bukan campaign ya. Pixel. Coba ya. Di pixelnya. Prospeknya tidak bisa diklik. Memang kalau yang sekarang, kalau kita pakai campaign penjualan, dia tidak masuk nih. Sebentar, saya sharingkan dulu ininya apa, pixelnya biar masuk di sini. Langsung ada nggak ya pixelnya? Bentar ya.
Memang yang pixel prospek kalau kita belum selesai optimasi pixelnya di peristiwa pixel, dia nggak bisa diklik. Kayak gini nih, ini kan saya belum selesai nih sepertinya. Ini tanda merah. Karena di Mas juga tandanya merah nih, tanda serunya merah. Jadi harus diinstalasikan dulu nih. Gitu. Diinstalasikan dulu agar pixelnya keluar. Ya. Karena ini tandanya merah. Kalau merah berarti belum selesai. Nah, buka di sini. Sama nggak nih kasusnya? Saya mengasih contoh ya. Oke, di sini coba kita lihat ya. Edit. Loading ya. Terima kasih kawan-kawan yang baru bergabung. Terima kasih. Bagi yang baru bergabung nanti ada rekamannya ya di member area. Ini ada pertanyaan dari Mas Henry, kenapa peristiwa pixelnya tidak bisa diklik di add set? Saya coba cek di sini ya. Coba kita cek. Kayak gini ya maksudnya. Karena belum selesai. Nggak bisa diklik kah? Ya. Kalau kan ada keterangan nih, peristiwa pixel konversi ini tidak bisa dipakai karena campaign yang kita pakai adalah campaign ini, campaign penjualan atau konversi. Kalau Mas Henry mau pakai campaign prospek dengan di akun yang saat ini ya, itu kita mainnya di campaign prospek di sini. Di sini ya. Ini karena tampilan terbaru sekarang begini nih. Dia memisahkan pixel pada campaign konversi dan campaign prospek. Karena kalau dulu itu di campaign konversi peristiwa pixelnya keluar yang prospek. Tapi sekarang dipisah sama si Facebook. Mainnya di sini di prospek. Lalu ada set ad setnya. Nah, di sini prospeknya keluar nih. Bisakah? Jadi kalau yang akun-akun yang baru dia adanya di prospek. Akun iklan yang baru atau akun BM yang baru. Peristiwa pixel prospeknya ada di campaign prospek. Begitu ya Mas Hendri ya. Ya Mas Hendri, insya Allah terjawab ya. Berarti Mas Hendri akun BM yang baru nih. Kalau yang baru tampilannya begini. Tapi kalau akun BM yang lama, saya tunjukkan ya yang lama nih. Saya pakai TeamViewer. Saya pakai TeamViewer ya. Apakah ini yang lama atau yang baru ya? Cek dulu sebentar. Oh ini masih yang baru nih. Saya cari yang lama dulu. Akun-akun lama. Karena ini saya pakai TeamViewer ya. Untuk cek. Karena tidak semua akun saya masuk di sini semua nih. Akun apa namanya? Akun iklan. Karena khawatir kalau beda device, kena restrict akunnya. Saya pisahkan. Coba ya, di sini dia akunnya yang lama nggak? Oke, kita coba cek di sini. Oh, ini masih akun yang baru ya. Ntar saya cari yang akun lama, biar ada perbandingan nih. Ketika kawan-kawan mulai beriklan, dia ada
perbandingan. Akunnya kena restrict nggak ya? Oh, ini kena checkpoint dia. Sebentar. Saya harus cek akun-akunnya nih. Verification. Ntar ya, karena di PC yang satu lagi agak lama ini closing. Oke, kita coba cek sini ya. Ini adalah akun iklan dari member Mandiripreneur ya. Kebetulan beliau minta dibantu untuk jasa iklannya, maka akunnya saya pegang. Kayaknya ada sesuatu yang belum dibayar, jadi mohon maaf kalau ada restrict. Saya mencari akunnya aktif ya. Bisa dia. Coba kita tunggu di sini. Restrict nggak nih akunnya? Restrict juga ya. Atau gini aja deh. Sebentar ya. Karena beberapa akun iklan saya itu banyak yang restrict ya di member area nih. Di akun-akun member. Jadi kalau yang saat ini ya, yang pertanyaan Mas Hendri, peristiwa prospek itu ada di campaign prospek, di campaign penjualan atau konversi adanya peristiwa pixel add to cart, payment to info, dan purchase. Gitu ya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri, saya tutup. Kang Ade, nanti bisa masuk member areanya itu dari ini ya, link ya. Saya kasih link member areanya. Jadi loginnya itu pakai alamat email dan password saat pertama kali kawan-kawan registrasi nih ketika join. Oke ya. Jadi itu ya kawan-kawan semua. Kita lanjut besok. Besok itu kita belajar mengenai bikin campaign dengan lead pesan. Sehingga bisa lebih tanpa adanya website, lead pesan itu masuk ke tempat kita gitu. Kita ambil contoh sebentar ya. Saya pindahin dulu nih. Ini. Sebentar ya. Saya open team viewer-nya nih. Coba nih saya share screen dulu ya. Di team viewer. Team viewer mana? Kelihatan kah? Ini adalah salah satu dashboard atau akun dari klien Facebook Ad ya, yang dia minta di setting jasa atau diminta jasa
flashback dengan saya, kebetulan produknya dia adalah produk properti. Ini aktif. Kalau dilihat, ini saya pakai settingan campaign pesan. Kalau campaign pesan berarti materi iklannya dia masuk ke WhatsApp tanpa lagi direct ke landing page. Ya, dia jualan properti. Ini saya arahkan dengan oke. Keluarkah? Bentar ya, saya ganti mouse dulu. Nah, dia pakai mesin konversi. Saya direkkan dia ke WhatsApp. Karena URL-nya, nah ini dia nih. URL-nya langsung ke WhatsApp. Jadi ketika dia klik tombol di sini hubungi kami, dia direknya ke WhatsApp. Gitu, dengan 2 adset dan materi iklannya saya bikin 3. Jadi materi iklan pertama adalah gambar. Yang kedua ini gambar. Yang ketiga ya, ini. Kayak ini nih, apa namanya? Video. Jadi saya pakai karena di produknya dia perumahan, 2 gambar dan 1 video. Dengan budget harian 35.000. Saya targetkan mereka, target ikannya Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor, dan Bandung. Itu aja. Ikannya sudah aktif ini. Sudah berjalan ya. Ini baru banget soalnya jalan ya, karena baru saya setting tadi sore. Oke. Itu ya. Saya pindahin dulu share screen. Ada yang nanya ya? Oh iya, Mbak Hazar. Siap. Kalau mau live Fadal silakan. Saya rasa cukup kali ya, sudah 10:30. Yang penting teman-teman tuh prakteknya. Karena ada PR nih, saya pengen teman-teman nih action gitu. Dan kebetulan akhir bulan ini saya mau launching sebuah produk digital, sistemnya affiliate. Ya. Sistem affiliate dengan saya jual kurang lebih di angka 237 ya, apa 247 gitu. Sehingga teman-teman punya komisi 127.000 dari setiap satu sales. Update informasi nanti saya sampaikan di grup. Ini solusi ya bagi teman-teman yang tidak punya produk fisik. Ya. Kalau mau main produk fisik dan pengen pakai produknya saya, nanti saya share informasinya di member area atau di grup. Ya. Yang penting praktek nih mumpung mau lebaran, biasa habis lebaran uang para calon pembeli itu banyak ya. Tinggal kita optimasi aja mereka. Lagi mantap, saya belum pernah nyoba ngiklan produk digital Kang. Itu gurih-gurih sedap ya. Jadi produk digital itu kita tidak langsung menjual. Kita berikan edukasi dulu, baru kita jualan. Biasanya saya jualannya di grup atau di kalau saya iklan juga ada sih metode iklan yang saya tahu deh trik-triknya. Trik-trik jualan di Facebook Ad dengan produk digital. Komisinya ya insya Allah, tapi saya tidak memaksakan ya. Tapi ini sebagai solusi aja buat kawan-kawan yang mau menjualkan produk. Dan insya Allah produk e-course ya. E-course dengan temanya itu make money
apa ya, auto profitable dari produk digital. Nah, ini e-course yang ngebahas jual produk digital, step by stepnya dijelaskan. Saya buat e-course dan kita jual gitu. Dan mereka akan mendapatkan produk PLA, private label right, yang itu di bidang tools dan pembelajaran online ya, online course. Harga jualnya, insya Allah saya mau jual di angka yang tidak terlalu mahal lah ya, 247.000. Atau saya turunin lah 237.000. Ya, komisinya, komisi buat kawan-kawan itu 125.000. Ya, jadi modalnya buat saya, modal buat kredit itu berapa ya? 7, 2, 3, 4, 5. Berapaan tuh? 9 ya. 7, itu kan kurang 2 nih. Ya, 3 dikurang 2, 1. Nah, ini saya nih. Kenapa kawan-kawan lebih besar? Karena saya memberikan apresiasi nih buat kawan-kawan. Minimal dapat 5 aja. 5 kali 125 kan lumayan lah. Gitu. Insya Allah bagi-bagi rezeki. Nanti cara-caranya saya akan ajarkan full time di membership ya, grup kita. Insya Allah mulai tanggal 22 lah saya kasih tahu caranya. Karena saya harus menyelesaikan workshop ini sampai tanggal 21. Saya pengen teman-teman langsung praktek. Ya, misalkan fashionnya Mas Henry, saya fashionnya di produk digital. Oke, kita jual produk digital. Misalkan Pak Mustain di produk fisik, silakan jual fisik. Nanti yang penting prakteknya itu. Budgetkan aja minimal 100 atau 200.000 dari nilai budget iklan. Kalau produk digital 200 ribuan lah ya. Insya Allah bisa kalau buat itu. Gitu. Insya Allah ya, sambil berjalan. Saya izin tutup ya, karena sudah setengah 11 malam. Teman-teman juga harus ini. Benar, percuma dapat. Ya, siap Pak Mustain. Siap Mas Hendri. Penting langsung praktek gitu. Ya, Pak Mustain ini udah 2 kali ketemu saya di kantor dan terakhir kemarin di Abnormal ya, di Romangun. Insya Allah bisa langsung praktek dan saya pengen teman-teman juga mendapatkan hasil yang cukup bagus ya. Karena beberapa klien-klien saya yang sudah saya remote juga sudah hasilnya sudah bagus. Dan terakhir dari member saya ya, namanya gitu ya. Ya, produknya dia itu ini ya, kurma. Dia sudah mulai jalan nih. Terus sebentar ya. Nih. Kelihatan nggak ya share screen-nya nih? Kelihatan ya. Share screen. Nah, lihat. Yang rasa banjir. Alhamdulillah. Ini ada dari ini. Kalau nggak masuk mulu sampai gue nggak update. Dia menjalankan duplikat ini ya, tutorial dari saya. Dan Masya Allah dah. Akhirnya dia memberikan sebuah jasa ke kawan-kawannya, yaitu rezekinya beliau. Gitu. Kawan-kawan juga boleh nanti buka jasa dengan seperti Mas Aditya nih, dari metode iklan saya diduplikat lagi gitu. Insya Allah hasilnya masih work, masih bagus. Gitu. Itu ya. Jadi lebih inilah
teman-teman, yang penting actionnya. Gitu, Mas Aditya tuh jualan kurma, jualan fashion gamis, sama jualan satu lagi skincare. Dan dia juga jual jasa iklan juga. Oke. Ya, Kang Ade siap, jazakallah khair. Semoga Allah Ta'ala memudahkan, amin. Insya Allah Mas Kang Ade. Gitu. Saya masih nggak ada PR nih, Kang Ade. Insya Allah nanti saya chat, insya Allah berkah lah semuanya. Baik ya, jazakallah khair teman-teman semua. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya tutup ya. Kita lanjut besok pertemuan terakhir di tanggal 21. Dan sekaligus saya kasih PR. PR-nya ada 2. Mau milih PR produk digital atau memilih produk fisik. Gitu. Langsung benar-benar saya bimbing dari face to face. Kalau mau di tim viewer langsung saya tim viewer. Kalau mau Zoom boleh langsung Zoom ke saya, atau mau by chat, video call, bebas. Yang penting teman-teman nih di member workshop ini mendapatkan hasil yang terbaik. Tapi ya, saya mohon maaf lahir dan batin apabila banyak salah atau khilaf dalam saya menyampaikan materi. Semoga Allah SWT memberikan kita sebuah kenikmatan yang luar biasa, nikmat sehat walafiat, nikmat rezeki, dan Allah memudahkan kawan-kawan yang kita semua untuk menjemput rezeki yang halal melalui media online, khususnya di Facebook Ads. Jazakallah khair, kita lanjut besok, tanggal 21, pertemuan terakhir, jam 8:30. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lanjut besok. Semangat pejuang keluarga. Saya izin ini ya, end kan semua ya.